Duh, Iya. Udara di mana? Udara di ini udara di mana nih? Di ginjal apa di mana nih? Sampai dari sini, tapi ini nggak terlalu kelihatan ini. Jadi dia ada kalau lihat model begitu udaranya itu adalah gambaran udara usus. Kebetulan overlapping, jadi nggak ada apa-apa ya. Sistem vertikalisasinya tetap bagus, tidak melebar. Oke, ini siapa yang mau tadi? Coba baca. Masih ingat nggak ini apa? Apa yang aneh dengan gambar ini? ada feeling defect-nya ya, Dok. Di mana? Ini. Itu ada duplikasi, Dok ya? Ya Incomplete. betul, ada duplikasi. Betul. Jadi ada dua ureter di bagian proksimal ya, dan dua sistem pelviokalises. Terus ada apa lagi? Kalibernya ureternya bagus nggak? Lebih besar, Dok. Iya, oke, lebih besar yang ini, yang satu ini ya. Jadi lesinya ada di mana? Ini ya. Jadi ada filling defect di bawah ureter. Jadi kemungkinan ini adalah non-obstructing calculus. Jadi batu yang tidak menimbulkan ya oke menimbulkan apa obstruksi yang atas lebih besar dok. Ini juga lebih gendut-gendut kan? Kan daripada yang ini. Tuh. Jadi bisa bilangnya apa? Kesannya pasien ini hidronefrosis, hidroureteronefrosis kanan, sorry kiri, hidroureteronefrosis kiri, et causa suspek ureterolithiasis sepertiga tengah kiri. Jelas ya? Jadi feeding defect-nya di sini nih. Kalau kenapa ada dua ureter itu teorinya adalah incomplete duplication. Nih, yang menyebabkan Y-shape. Kalau yang sampai bawah ya udah memang ada duplication. Oke, ada yang mau tanya? Ya, ini apa? Buli-buli, sorry, pelvis minor ya. Di foto sebelum pemberian kontras dan sesudah. Apa yang terjadi? Ya, ini ada apa nih di sini? Ini pakai kontras nggak? Enggak ya, Dok. Nggak pakai. Jadi ada apa di sini? Itu prostat bukan, Dok? Apa? Prostat? Bukan. Prostat itu kalau kamu mau tahu ya, ini nih. Nih, bisa ngeliat nggak kursornya? Ini. Ya, lumayan gede kan? Ini. Kemudian dikasih kontras, kelihatan nih feeding defect. Dia emang nggak mau ini ya. Ini feeding defect. Jadi kita nyebutnya indentasi dari pul bawah, pul bawah. Nah, jadi ini apa? Ada batu, Dok. Betul. Di mana batunya?
Di fisika dong. Betul. Fisika. Jadi namanya apa? Vesikolitiasis. Litiasis. Sama ini ya. Jadi ini ada batunya di sini, dikasih kontras. Batunya nggak berubah warnanya, sama dengan kontrasnya. Tapi kok ada bayangan ini? Jadi ada indentasi di pol bawah. Jadi itu adalah prostat hipertrofi. Ternyata setelah kita lihat ke sebelum dikasih kontras, oh iya ya nih memang kayaknya ada ini, ada massa besar di daerah prostat atau prostatnya membesar. Hanya si batu ini jadi nggak kelihatan, obscuring gitu. Ya, ada yang mau nanya? Padahal kamu tuh tak kasih gambar, ada keterangannya, ada contekannya. Oke, lanjut ya. Ini apa? Ini pemeriksaannya dengan kontras apa enggak? Dengan ya. Coba kamu lihat ini kan banyak kelainannya tuh. Kelainannya apa? Jadi ureter distalnya melebar. Ya. Nggak bisa nih. Sorry. Ureter distalnya melebar nih dua-duanya nih. Terus ini bentuknya juga kurang apa? Dan ada dindingnya irreguler. Pasien ini adalah pasien pasca operasi untuk prostat hipertrofi. Namanya transuretral prostatektomi. Tuh. Ini ya sedikit melebar. Kalau ini melebar banget. Ini mungkin karena ada retensi urin. Kalau ini wajar, ini habis dioperasi prostat. Ada yang mau tanya? Oke. Ini juga BPH pada pemeriksaan IVP. Ya, ini kelihatannya bagus. Ini masanya ini menyebabkan indentasi di bawah. Jadi prostatnya masih besar. Oke, ini yang ini nggak usah. Dia ada yang mau tanya nggak? Aku sampai ngantuk. Itu lihat nih, buli-buli atau vesikolitiasis yang terus dikasih supply tapi nggak keluarnya susah. Jadilah dia. Oh ini pemeriksaannya apa? Retrograd sistografi. Terus dia dari buli-buli naik ke atas ya, mengisi perviokalicesnya. Dan ternyata ada hidronefrosis grade 2. Ini juga sama, ada meatal stenosis pas di meatus ya. Nah ini ada stenosis di proximal. Oke, ini juga, aduh, sorry. Tadi ya, sempit di necknya. Ini juga. Ini ada apa? Masih ingat? Ini batu atau kateter? Mana sih?
Dek, ini apa Dek? Yang ini. Duh, jadi ini juga lumayan juga ya kalau nonstop lihat laptop. Ini adalah gambaran dari additional shadow. Kalau additional shadow di buli-buli ini kita bilangnya apa? Di vertical, ya, kantong tambahan. Ini adalah kantong-kantong tambahan. Buli-bulinya penuh banget, ininya juga irregular. Ini pas di foto polos gambarnya kayak gini. Ini juga pasiennya MCU ya, mixed cystouretograph. Jadi apa? Diisi penuh buli-bulinya, kemudian dikosongkan dengan cara menarik kateter. Ternyata ini tetap kecil kalibernya. Jadi ada stenosis. Oke, siapa yang mau nyoba jawab ini? Ini dulu ya, gambar yang sebelah kanan dulu, baru yang kiri. Ada yang mau coba baca? 2. Izin dok. Ya, Ada hidronefrosis ya dok. Sama irregular di ya. buli-buli. Irregular berarti ini kan kok irregular banget. Berarti curiga ada apa? Sistis. Sistitis, betul. Sistitis, dan juga mungkin ini ada additional shadow ya. Itu adalah apa? Di vertical. Jadi ini saya ceritain ya. Kamu lihat kan, ini adalah contoh yang bagus sekali. Jadi ini adalah multiple lesi opak ya di paravertebral L1 sampai L3 kiri, proyeksi ginjal kiri. Jadi ini adalah nefrolithiasis. Ternyata kemudian diberi kontras, hasilnya seperti ini. Gendut. Setuju nggak kalau ini gendut? Setuju ya? Tadi kan saya udah tunjukin tuh yang normalnya. Terus ureternya setuju nggak kalau yang ini saya bilang gendut? Setuju juga kan? Nah, terus dia minta dikonsul ke internal, belum sempat periksa lagi, apa, diisi ternyata irregular gini. Jadi ini adalah hidroureteronefrosis bilateral, ya, bilateral. Curiga sistitis, DD-nya di vertikal. Bukan DD juga ya, mungkin ada dua-duanya ya. Itu. Jadi ini benar-benar menimbulkan bendungan yang lumayan. Ini mungkin hidronefrosis grade 4. Kamu tidak usah mikirin grade kecuali kita bicara akademis ya. Ada yang mau tanya, Dek? Gak ada? Udah tahu ya. Jadi kelihatan kan suatu gambaran obstruksi di kedua ginjal. Obstruksinya gara-gara apa? Gara-gara apa? Spastis dari buli-buli kelihatannya. Jadi menimbulkan semacam retensio urin. Nah, kadang-kadang kalau nggak terlalu jelas dilakukan RPG. Buli-bulinya diisi penuh, terus sampai dia naik ke atas, terus kita mau lihat apa? Bukan sekedar fungsi ya, tetapi apa? Keadaan dari traktus urinarisnya pasien. Oh, kalau begini berarti urgent. Siapa mau nyoba baca?
ini buli-bulinya belum penuh ya. Terus sudah terlihat ada apa nih? Kontur ginjalnya bagus. Terus ada double duplication system, tapi incomplete duplication. Incomplete. Jadi cuman separohnya. Di bawahnya dia menyatu lagi. Ya, ini tadi yang tadi ada kan ya. Terus lebihnya juga kemungkinan nggak kelainan. Nah, ini apa? Setelah buli-buli terisi penuh, kelihatan deh kelainannya. Ternyata di sini besar kalibernya, jadi mungkin ada sumbatan di ujung sini. Nggak terlalu jelas. Ya, jadi terus ini apa? Tadi saya udah tunjukin kamu kan yang apa? Yang indentasi di pol bawah. Ini adalah indentasi di pol atas. Oleh apa? Bukan prostat, tapi biasanya karena mioma uterus. Dan ini dia menekan saluran ini sehingga jadi gendut. Kadang-kadang kamu kalau plototin lagi di foto polos, ada titik kecil. Ternyata itu batu. Ya, ini saya nggak tahu jelas. Tapi ininya besar, berarti ada sumbatan di bagian proksimalnya dia. Ada yang mau tanya? Ya, ada. Ini foto berikutnya. Siapa yang mau nyoba? Ada apa ini? Izin jawab dok, ini ada duplication ya dok, tapi yang incomplete. Yang kanan apa Yang kiri? kanan berarti dok. Ya, yang kanan. Ya, pintar. Terus ada hidronefrosis nggak? Hidronefrosisnya di bagian bawah ya dok, yang di buli-buli. Bukan. Jadi kamu ingat ya, kalau jadi hidro itu kan artinya air kan, cairan kan. Kalau kita bilang hidronefrosis, itu nefro itu ginjal. Berarti ada ginjal yang bengkak karena terisi cairan, karena cairannya nggak lancar. Makanya disebut sebagai hidronefrosis. Nefro ya, ginjal. Nah, kalau kamu bilang bagian bawah, maka itu bukan ginjal, tetapi ureter. Makanya bilangnya hidroureter. Gitu. Jelas? Ya baik dok, terima kasih dok. Ya. Nah, ureternya kamu yang bilang kamu lebar yang mana? Yang kanan apa yang kiri? Yang kanan ya dok. Yang kanan ya kayaknya. Iya, walaupun dia nggak bikin cuman ureternya sebagian aja. Nah, kamu plototin tuh di sini. Di foto polosnya saya nggak ada. Mungkin ada batu gitu. Ya, terus ini juga mungkin ada indentasi juga buli-bulinya. Ketekan dari atas. Jadi kemungkinan ini adalah seorang wanita. Kalau ini apa? Ini adalah foto pemeriksaan IVP ya. Kelihatannya sudah full blast. Udah pasien pengen kencing. Oke? Tidak tampak tanda-tanda bendungan. Nah, ini adalah contoh lain, ya kan? Ada filling defect nih. Nggak bisa diisi sama kontras. Nih kontras ngisi tapi cuma di sini. Terus irregular. Orang mau apa? Mau lewat juga dia lazy aja dan apa udah nggak keruan, udah tua mungkin. Jadi kalau gambarnya seperti ini ya, ini kan irregular, berspikula dan sebagainya. Kamu harus memikirkan itu suatu keganasan. Nanti akan dibuktikan ya dengan ini segala macam. Ini kemungkinan klinisnya atau pasien dikirim dengan
gross hematuria. Kirim gross hematuria, terus pas dibikin IVP-nya, loh kok ada barang ini? Loh, dia terus dindingnya irregular. Kalau tadi kan jelas ya, filling defect yang disebabkan oleh batu tuh biasanya batunya mulus, bagus. Sifat dari malignansi adalah irregularitas. Ini mungkin udah mulai gendut-gendut juga karena dia itu menekan semua masa ini. Oke, ada yang mau tanya? Nggak ada, ini retrograd kamu baca sendiri. Ini CT scan juga baca sendiri. Kita latihan soal lagi. Walaupun ngantuk. Ini jam berapa sih? Masih 1 jam lagi, oh my god. Tapi kalau udah selesai udah ya, kan kamu belum sholat. Ini ya, yang tadi saya cerita ya. Itu apa? Kateterisasi tuh. Dipasang, dilihat ada stenosis, kemudian disiapkan alatnya. Ini. Terus semua bisa kelihatan pakai angiografi. Ini udah arteri hepatika kanan. Terus yang kiri dimasukkan, ini kateternya nih. Terus disemprotkan kontras, set set set, jadinya jadi kayak gini nih. Oke, ada yang mau tanya? Nggak ada. Dok, saya Ya. izin tanya, Dok. Kalau misalkan Dok ada hidronefrosis ya Dok pada bayi ya Dok. Itu kan misalkan karena kelainan kongenital. Itu untuk pemeriksaannya sama atau beda ya Dok? Oh, Kalau pada gini. Maksud kamu itu apa sih? Kalau pada bayi kamu kemudian bicara soal kelainan kongenital kan ya? Iya betul Dok. Betul. Terus maksud kamu dengan hidronefrosis itu apa? Ginjalnya bengkak gitu? Iya Dok, karena iya Dok bisa karena bengkak juga Dok. Misalkan karena UVJ, misalkan ada stenosis juga Dok. Ya, Pemeriksaannya kan Dok misalkan dilakukan dengan isi kontras ya Dok ke bulinya. bukan. Jangan dulu. Itu kan bayi baru lahir, ya Iya. kan? Pokoknya ginjalnya gede kan? Belum tentu hidronefrosis, bisa juga tumor Willems kan, tumor ginjal bawaan. Willems tumor itu biasanya pada anak-anak kecil karena dia kongenital, anak bayi. Atau juga nefroblastoma atau yang lain-lainnya. Jadi masih bisa itu suatu tumor ginjal. Tapi bisa juga isinya cairan, makanya kamu bilang sebagai hidronefrosis. Bagaimana pemeriksaan awalnya buat anak bayi begitu? Gampang. Diapain? Ada yang punya ide? Bayi loh ya, ini umur berapa bayinya? Ya, anggap aja, aku nggak dengar nih. Tadi yang nanya udah. Anggap aja itu bayi baru lahir. Ada yang tahu ide? Pakai USG. Kan tadi saya bilang ya, USG bisa melihat cairan, bisa juga melihat organ padat. Jadi kalau misalnya ginjalnya ada massa padatnya kelihatan, kalau isinya cairan yang terbendung juga kelihatan. Oke, ngerti? Dan apa untungnya? Nggak pakai radiasi, nggak pakai kontras. Gitu. Cuma memang kalau ngelihat apa di UV junction atau VU junction nggak bisa kalau USG. Susah banget karena si ureternya itu berjalan di antara usus-usus yang banyak udaranya. Itu musuhnya dari USG. Udara-udara itu karena dia gelombang suara. Udara itu bukan penghantar yang baik untuk suara.
Oke, ada lagi mau tanya? Terima kasih dok jawabannya. Iya, sama-sama. Nah, ini nih. Ini MRI ya. MRI juga nggak ada radiasi. Ini contoh tadi. Kan saya udah bilang, pokoknya kamu baca dulu. Tampak lesi opak pada paravertebral L23 kiri, proyeksi ginjal kiri, kesan nefrolitiasis. Benarkah? Coba kita fotonya agak dioblik dikit. Udah dioblik, dia masih ada nih di proyeksi di ginjal kiri, berarti benar. Karena apa? Nah ini kan ada nih, tampak lesi opak pada paravertebral L2 kanan, proyeksi ginjal kanan, kesan nefrolitiasis kanan, ya, batu ginjal kanan. Apakah benar? Dioblik, jebret, ternyata dia ada di luar. Ternyata dia sebenarnya adalah batu model begini nih, khas nih. Batu kandung empedu. Ya kan? Ini lihat coba, begitu dioblik dia ada di luar, berarti dia di luar kontur ginjal dong. Berarti bukan nefrolitiasis gitu ya. Jadi sedikit tips kadang-kadang, oh dioblik aja gitu. Ini foto apa? IVP, ya kan? Terus apa lagi? Kelihatannya bagus ya. Ada yang mau cerita gambar ini nggak? Ceritanya apa ini? Ini adalah pemeriksaan apa? IFP. IVP, betul. Dan ini adalah menit ke-15. Makanya udah terlihat ureternya full sampai ke bawah dan sudah mengisi buli-buli. Udah cukup besar buli-bulinya ya. Oke, ini kelihatan nih bagus. Jadi bisa gampang dinilai lah sebagian besar. Kadang-kadang ya, ini kok nggak kelihatan sih? Nanti di foto yang lain dia kelihatan, itu justru bagus. Jadi berarti waktu di foto dia lagi pengosongan, lagi mau kontraksi untuk menekan ke bawah. Ya, jadi ini adalah sistem pelvikalisis yang normal, kedua ureternya juga normal. Tidak melebar, tidak menyempit, ya, dindingnya relatif reguler. Buli-buli penuh, ya. Ini sebenarnya mungkin belum penuh, baru 15. Tapi udah mulai nih. Udah mulai nggak beres ukurannya dan bentuknya. Lihat nih, ada penekanan. Penekanan. Dari siapa? Kalau di atas. Ada yang ingat nggak? Cowoknya apa ceweknya? Ini Dari yang uterus dok. iya betul. Jadi ini cewek ya, atau karena punya uterus. Ini foto apa? Kamu bisa baca sendiri sih sebenarnya nih ada di itu ya. Ini adalah batu di pelvis renis di daerah sini. Sehingga kontrasnya agak-agak nggak jelas. Ini kan putih, juga putih yang di sini kok agak nggak jelas. Ya karena memang ada batu. Jadi kalau yang milk calcification itu dia kemudian agak-agak ke samar sama pas pemberian kontras. Nah ini tadi apa? Ini bukan hidronefrosis tetapi ini ada ini nih massa ya, massa besar. Ternyata sistik, isinya tuh cairan juga,
kista. Ya, jadi tumor juga ini namanya. Tumor kan ada yang padat, ada yang cair. Nah, ini tumor di ginjal dan ternyata pas dilihat ini kista. Dia sedikit mengobliterasi pelviocalisesnya ya, yang kiri. Ya, ini bisa dilihat lagi sendiri. Waspada ya, maksudnya ini ada batu apa enggak, ada pelebaran apa enggak, ureternya bisa gede sampai ke sini gitu. Oke, ini parah banget ya. Staghorn di kedua ginjal. Ini kalau di USG batu tuh kelihatannya seperti ini. Hiperechoic dengan posterior acoustic shadow. Jadi gelombangnya nggak bisa menembus batu ini. Makanya di bawahnya jadi ada bayangan nih hitam shadow. Tuh, acoustic shadow di belakang batunya. Ini yang namanya nefrokalsinosis ya. Nah, kemarin udah kan ya, udah dibahas kan ya. Ini yang sebelah kiri itu cuman kelihatan nefrogram doang. Nah, ditungguin 23 jam kemudian. 1 hari kemudian baru deh kelihatan, namanya ini delayed function ya. Terus ini gendut. Karena ada batu di sini di ujung. Nanti kamu lihat sendiri gambarnya ya. Habis ini ada CSL lagi nggak? Dek. Ada. Izin jawab nggak ada dokter. Nanti di rumah kamu latihan ya. Latihan sendiri lagi ya. Karena ini kan grupnya besar banget. Nggak mungkin juga saya nyuruh satu-satu ngomong gitu ya. Jadi, tapi saya punya contoh-contoh gambar banyak di PowerPoint saya. Jadi kamu latihan aja. Kan udah ada keterangannya. Nih, tuh. Nanti latihan itu selalu berguna. Kamu ujian di rumah sakit itu juga fotonya, maksudnya suruh baca BNUIVP. Nanti kamu ujian OSCE juga bisa ada disuruh baca. Ya. Pokoknya dilihat kontras apa tidak, kemudian dibaca 5 menit, 10 menit gitu. Sistem pelviocalisesnya bagaimana? Oh ya, ini CT sih nggak usah. Tapi ini nih, horseshoe kidney. Jadi dia nyambung begini. Terus kalau yang ini, nih, dia ada feeling defect di buli-buli. Terus feeling defectnya tuh irregular. Terus dia juga menimbulkan sumbatan. Ini adalah suatu keganasan. Di USG juga kelihatan keganasan. Makanya tadi kalau mau lihat cair atau padat pakai USG juga udah bisa kelihatan. Tapi kan dengan BNUIVP jelas gambarannya kan. Terus ureternya di sini kelihatan, kalau di USG susah. Oke. Jadi ini adalah vesika urinaria ya. Kelihatannya pasien ini sering retensi urin sehingga nggak bisa keluar, terus dia bikinlah kantong-kantong tambahan. Dan yang paling besar ini kantong tambahan. Jadi ini adalah diverticulosis. Ya. Kantong-kantong tambahan. Nanti ngomongnya gimana? Bladder vesika urinaria bentuknya kurang baik atau tidak baik, tampak multiple additional shadow. Jadi gambarnya bilangnya ada kesannya diverticulosis. Ini juga nih ada indentasi di bawah karena prostat ya. Ini kamu jangan baca, ini balon kateter, tenang aja. Bukan batu. Kalau ini batu lagi, batu buli biasanya kan tadi itu putih ya, opak atau hyperdense. Oke. Ini juga klasifikasi di prostat. Jadi kamu anatomi harus selalu perhatikan topografi.
Makanya saya selalu ngajarin kamu untuk bicara proyeksi, proyeksi, proyeksi. Baca, ya, baca tanpa kalsifikasi di pelvis minor, pul bawah, proyeksi. Ini bukan proyeksi buli-buli, proyeksi prostat. Apalagi kalau pasnya cowok. Jadi kamu kesannya ini adalah suatu kalsifikasi prostat. Karena ini kayaknya bukan dibuli-buli, ya. Makanya kamu harus selalu cerita dulu ada di mana, terus kamu pikirin proyeksi apa? Proyeksi ginjal kiri atau kanan, proyeksi ureter, sepertiga proksimal, tengah atau distal, atau buli-buli, atau prostat, atau uterus. Ya, ini juga contoh dari buli-buli yang irreguler. Nih, ternyata dia memang ada infeksi gonoro, ya, dan menyebabkan juga struktur. Oke, ini contoh-contoh bisa dilihat. Selesai. Ada yang masih mau nanya? Ada yang mau tanya? Ya, oke. Selamat belajar, adik-adik. Semoga bermanfaat dan mohon maaf lahir batin. Selamat berpuasa juga. Insya Allah ya, hari Kamis. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi